Halo teman-teman Cycling Mania, ketemu lagi di Anoa Cycling Channel. Nah, untuk kali ini kita akan melanjutin tentang game yang kemarin aku mainin, yaitu Pro Cycling 2019. Yang mana setelah hasil pertandingan, aku tetap masih mendapatkan Polkadot Jersey atau menjadi King of Mountain, peraih poin tertinggi di stage gunung pada seluruh klasifikasi pertandingan. Oke, dan untuk selanjutnya ini ada sekitar 7 poin gunung ya. Kalau misalnya aku berhasil mendapatkan poin tertinggi lagi, tentunya aku bakal mendapatkan enggak, maksudnya aku bakal tetap mempertahankan menggunakan Polkadot Jersey. Nah, ini pertandingannya udah mau dimulai. Bisa kalian lihat di screen ya. Yang aku paling depan menggunakan Polkadot Jersey sebagai peraih poin tertinggi di stage gunung sebelum-sebelumnya. Nah, untuk kali ini aku juga bakal berusaha tentunya untuk mempertahankan posisi dari overall poin untuk di stage gunung. Nah, dan mungkin aku bakal breakaway di awal ya. Karena poin gunungnya itu nggak lama lagi akan tiba. Nah, dan mau nggak mau aku harus mengorbankan energi yang ya luar biasa banyak. Oke, udah ada yang breakaway. Dan aku juga udah mulai breakaway mengikuti rombongan di depan. Wow, bisa kalian lihat di screen, energi yang warna kuning udah mulai menipis ya. Dan memang kita harus bisa pintar-pintar hemat energi di sini. Oke. Nah, mau nggak mau kita harus mengorbanin nih energi di awal-awal untuk meraih overall stage untuk menjadi King of Mountain. Kan keren banget ya kalau misalnya kita bisa pakai Polkadot Jersey. Nah, ternyata aku nggak dapet yang pertama tadi, tapi nggak apa-apa. Poin gunungnya masih di aku yang lebih tinggi. Oke, kita masih mengikuti grup terdepan. Setelah melewatin poin gunung yang pertama, dan untuk poin gunung selanjutnya diusahain bisalah untuk mendapatkan poin tertinggi pada titik poin gunung. Oke, kita breakaway lagi. Masih mencoba untuk mengejar barisan depan ya. Soalnya kalau misalnya berlari sendiri atau maju sendiri itu pasti nanti bakal kesusahan. Soalnya tekanan anginnya pasti bakal menguras energi. Jadi dalam balap sepeda memang kita harus benar-benar pintar untuk memposisikan diri. Iya. Oke, kita udah bergabung dengan grup yang ada di depan bersama perwakilan-perwakilan dari berbagai klub yang mengutus rider-ridernya untuk mendapatkan poin gunung dan poin sprint. Nah, kalau misalnya turunan kayak gini, aku berani untuk melakukan breakaway atau spin dengan cepat ya. Nah, kalau yang harus diantisipasi ketika kita tanjakan seperti ini, kita tidak boleh untuk terlalu mempercepat spinnya atau mempercepat temponya, karena dikhawatirkan tenaganya ntar bakal cepat habis. Dan ini mau nggak mau aku harus tetap mempercepat tempo ya, karena kalau misalnya enggak, takutnya kita akan disusul oleh barisan yang di belakang. Kalau misalnya kita udah kedapatan sama barisan yang di belakang atau peloton ya, itu ntar bakal repot karena nanti kita akan kesusahan untuk meraih posisi terdepan lagi. Nah, ini aku udah mulai breakaway lagi pelan-pelan. Oke. Nanti kalau misalnya kita udah sampai pada posisi yang lumayan jauh gapnya ya dari peloton yang di belakang, mungkin aku bakal mundur ke belakang untuk menghemat energi dan menjaga agar tidak terlalu terkena tekanan angin. Kayaknya ini udah mulai jauh ya gapnya ya. Oke, kita mulai berjalan santai. Dan poin gunung yang kedua itu masih cukup lama ya.
Dan untungnya riderku yang ini yang aku pakai di mode karir ini pas di awal-awal memang udah disetting untuk menjadi seorang climber. Jadi untuk tanjak menanjak seperti ini, ya mudah-mudahan nggak apa-apa. Oke, kita udah mulai naik pelan-pelan karena gapnya semakin jauh. Nah, kalau misalnya nanti dapat turunan lagi, kita bisa mempercepat speednya. Dan tim yang di peloton tentunya baru untuk menaiki tanjakan. Dan untuk naik pada tanjakan itu memerlukan waktu yang cukup lama sehingga kita bisa untuk mengatur gap yang cukup jauh dan sulit untuk dikejar. Tentunya untuk sama-sama bersaing mendapatkan poin mountain ya, poin gunung. Aku mulai breakaway lagi ketika turunan. Dan ini memang salah satu strategiku ya untuk tetap bisa menjaga gap yang lebar dengan peloton yang ada di belakang. Tapi dengan sering melakukan breakaway, kita udah menghabiskan energi hampir setengahnya. Bahkan lebih ya, bisa dilihat pada screen yang warna kuning itu. Aku udah ngeluarin energi sangat banyak untuk mengatur gap yang jauh dengan peloton yang ada di belakang. Tapi mau gimana pun itu memang hal ini harus dilakuin karena kalau enggak bisa gawat kalau misalnya mereka bisa sampai mengejar barisan yang ada di depan. Jadi kita tenaganya udah mulai terkuras banyak, peloton masih memiliki energi yang banyak untuk melakukan breakaway atau melakukan manuver-manuver yang berbahaya. Nah, ini dari belakang ya. Oke, sekarang kita udah memperlambat temponya dan aku udah mundur ke belakang untuk menjaga tekanan angin biar tidak terdampak terlalu keras ya. Oke, kita mengikuti barisan yang di depan. Masih mengikuti barisan kelompok di depan, memimpin jalannya pertandingan. Dan ini ada berapa orang ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada sekitar 11 orang ya yang di barisan depan. Dan dari semuanya ini memang benar-benar ingin mendapatkan poin tertinggi pada poin mountain dan juga poin sprint. Dan tentunya mereka juga ya inginlah memakai polka dot jersey sebagai lambang dari King of Mountain yang memenangkan overall stage di pegunungan. Jadi nanti dia bajunya berbeda ya dari tim-tim yang lain. Yang kemarin aku pakai baju klubku kan yang tim Ukyo itu yang warna hitam, tapi karena aku memenangkan overall stage mountain jadi sekarang menggunakan polka dot jersey. Dan ini memang merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi para climber karena itu juga bisa dapat mengintimidasi lawan pada balapan sepeda yang nyata. Apalagi kalau misalnya udah masuk di sesi-sesi pegunungan. Oke, dan kita jangan maju ke depan dulu untuk hemat energi. Dan sebentar lagi kita akan memasuki poin gunung yang kedua dan semoga bisa untuk mendapatkan posisi pertama agar poin gunung yang aku punya itu tetap tinggi ya. Oke, kita mulai maju pelan-pelan. Dan terpaksa harus melakukan sprint. Oke. Dan kalau misalnya dilihat dengan pembalap lain, body riderku ini lumayan kecil ya. Tingginya 161, kemudian dengan berat badan 55 kg. Jika dibandingkan dengan pembalap lain yang wow, badannya gede-gede ya. Tapi nggak apa-apa. Kita tetap bisa berpeluang untuk memenangkan stage pegunungan. Dan kalau misalnya udah breakaway di awal seperti ini, nanti tentunya pada akhirnya itu akan kesulitan untuk meraih posisi pertama jika ingin memenangkan stage ini ya. Soalnya
udah diporsir untuk mendapatkan poin gunung. Ya memang tentunya berat. Apalagi kalau misalnya kita baru-baru untuk memulai dengan mode karir, tentunya membutuhkan effort yang sangat besar dan strategi yang sangat matang untuk bisa memenangkan stage di setiap pertandingan. Oke, tidak lama lagi kita udah sampai di poin gunung yang kedua. Dan semuanya udah mempercepat spinnya ya. Cadence-nya udah ditingkatin. Oke, kita udah sprint pelan-pelan. Kita maju. Nah, mereka udah pada kepancing semua buat maju. Oke. Dan aku udah siap-siap untuk ngeklik attack ya. Oke, attack. 1, 2, 3. Apakah bisa dapat poin pertama? Dan ternyata kita di posisi kedua. Dan meskipun posisi kedua, poin mountainku masih tetap tinggi ya. Dan tentunya Polkadot Jersey masih tetap ada berpihak pada riderku dari Ukyo, Jepang. Oke, kita maju pelan-pelan. Dan kita sekarang lagi recovery di turunan. Jadi kita bisa maintain kecepatan dan untuk tidak terlalu memaksakan diri. Tapi poin gunung yang ketiga udah gak lama lagi. Jadi harus siap-siap untuk sprint untuk mendapatkan posisi pertama di poin gunung yang ketiga. Dan dari Kalusa udah breakaway. Dan kayaknya aku udah mulai harus sprint. Oke, kita sprint. Semoga bisa mengejar. Dan apa yang terjadi? Dan ternyata lagi-lagi di posisi kedua. Tapi nggak apa-apa. Posisi kedua masih mendapatkan poin gunung yang cukup tinggi meskipun tidak setinggi dari yang pertama. Dan tentunya overall stage mountain masih didapatkan oleh riderku ya. Dan aku masih berhak untuk menggunakan Polkadot Jersey. Dan semoga untuk poin gunung yang selanjutnya aku bisa sampai dapat yang pertama untuk finish line di pegunungan. Dan kita masih mengikuti barisan belakang. Oke, melambaikan tangan. Dan masih terus bersama rombongan terdepan. Nah, ini yang di belakangku Caja rural ya. Dia juga terobsesi sepertinya untuk menjadi raja tanjakan. Soalnya poinnya itu beda tipis ya dengan poin gunungku. Jadi benar-benar harus menjadi perhatian ketika dia breakaway nanti. Oke, kita masih maintain kecepatan. Masih dengan 11 orang di posisi terdepan. Oke, kita mempercepat sekitar 8 kali agar tidak boring ya. Dan kita udah memasuki poin sprint yang pertama. Dan tentunya ini bukan menjadi incaranku ya. Biar mereka aja yang berusaha untuk mendapatkan poin sprint. Karena di sini aku cuma mengincar posisi di gunung. Oke, dan sebentar lagi kita memasuki stage pegunungan yang keempat. Dan semoga bisa kita maju pelan-pelan. Kita mencari timing yang tepat maksudnya. Dan udah ada yang kelelahan. Dan memang ketika kita mempercepat cadence ini memang sangat menguras banyak energi. Apalagi kalau misalnya kita sampai salah timing, tentunya breakaway yang kita lakukan itu bakal sia-sia ya. Dan aku mulai pelan-pelan maju ke depan dan melakukan sprint. Oke, apakah kita bisa mendapatkan posisi utama? Kita lihat. 1, 2. Ternyata semuanya melakukan sprint. Dan aku mencoba untuk melakukan sprint juga. Dan apakah bisa untuk mencapai posisi yang pertama? Kita lihat.
ternyata mendapatkan posisi ketiga dari poin gunung yang keempat. Tentunya kalau misalnya posisi 1, 2, 3 itu masih mendapatkan poin yang tinggi ya, meskipun tidak setinggi yang pertama. Tapi untuk klasifikasinya kita masih mendapatkan poin gunung yang cukup tinggi untuk berpeluang mendapatkan Polkadot Jersey pada stage selanjutnya dan menjadi King of Mountain atau Raja Pegunungan. Dan karena aku udah porsir tenaga yang banyak tadi, bisa kalian lihat ya di screen bahwa riderku ini udah sangat kelelahan sekali ya. Dan sekarang itu lagi bener-bener merecovery staminanya. Dan kalian bisa lihat rombongan peloton yang di belakang udah sangat mendekati rombongan yang di depan. Jadi kalau misalnya kita udah ketangkep, mungkin mau nggak mau harus bergabung dengan peloton yang di belakang, soalnya stamina mereka itu masih banyak. Oke, kita udah turun di turunan ya. Masih mengikuti rombongan yang di depan. Dan kita memang benar-benar harus hati-hati ketika memasuki poin gunung agar bisa terus mencapai posisi terdepan untuk mendapatkan overall stage mountain. Nah, ini kalian bisa lihat tim terbaik, kemudian rider termuda terbaik. Aku ada di posisi ketiga. Oke, kita masih mengikuti barisan terdepan dan energiku udah mulai pulih pelan-pelan. Kalian bisa lihat di screen yang warna kuning. Masih pada rombongan terdepan. Dan melakukan roll kerjasama untuk mempertahankan posisi yang ada di depan, karena cepat atau lambat kita akan memasuki poin gunung yang kelima. Dan kita sprint di turunan ya, downhill. Kita masih downhill. Oke, kita lihat. Oke, poin gunung masih aku yang lebih tinggi. Kita lihat lagi. Oke, masih memimpin poin gunung di overall stage pada semua stage. Dan kalau misalnya aku berhasil mengumpulkan poin gunung tertinggi, tentunya seperti yang kita bahas sebelum-sebelumnya, untuk stage selanjutnya kita masih menggunakan Polkadot Jersey sebagai lambang dari King of Mountain. Oke, kita maju pelan-pelan mengikuti arus. Dan ini kita udah memasuki poin gunung yang ke-7. Yang kelima, sorry. Bisa kita lihat udah ada yang kelelahan dan riderku pun udah kelelahan sekali. Bahkan staminanya udah bener-bener habis dan akhirnya terkejar dengan peloton yang ada di belakang. Oh, sangat disayangkan ya. Tadi aku kira itu bisa dapat ya poin gunung yang kelima, tapi karena posisinya seperti ini kita udah ketangkep dengan peloton yang ke belakang, mau nggak mau harus maintenance tenaga biar kita nggak terlalu ketinggalan di belakang banget. Oke, tenaganya udah bener-bener habis. Wow. Dan udah mulai disalip dengan peloton-peloton yang ada di belakang tadinya. Dan aku udah di rombongan yang keberapa nih? Rombongan kedua ya. Bisa kita lihat rider-rider yang kelelahan itu yang udah geraknya udah ngawur tuh. Oke, kita masih mengikuti arus. Kita percepat dulu. Dan poin gunung udah dilewatin.
Dan ya alhamdulillah kita masih mendapatkan posisi pertama pada overall stage mountain, meskipun untuk poin gunung yang ke-6 dan yang ke-7 mungkin akan sulit untuk terkejar ya. Dan tenaganya ini benar-benar udah habis. Ya, seperti yang aku bilang sebelumnya dan pada game sebelumnya, bahwa memang dalam balap sepeda kita harus benar-benar mengerti tentang manajemen energi atau gimana cara kita untuk mengatur tempo serangan atau kapan kita harus maintain posisi, yang mana itu nanti akan berdampak pada performa kita dalam setiap balapan yang tentunya akan kita lalui. Oke, kita coba untuk breakaway sedikit biar kita nggak terlalu tertinggal sangat jauh ya, meskipun dengan kondisi yang sangat lelah. Oke, sebentar lagi rombongan terdepan akan memasuki poin gunung yang ke-6 atau poin gunung sebelum terakhir. Dan tentunya riderku dari Ukyo Jepang sudah tidak punya lagi tenaga untuk mengejar barisan terdepan. Dan yang perlu dilakukan sekarang adalah maintain posisi agar tidak tertinggal terlalu jauh di belakang. Oke, kita masih mengikuti rombongan kedua, meskipun dengan keadaan yang sangat melelahkan. Tetapi seru juga ya, meskipun kelelahan, mendapatkan overall point mountain dan akan menjadi king of mountain kalau misalnya kita tetap naik podium di akhir balapan ini. Oke, mereka udah melalui poin gunung yang ke-6 atau poin gunung sebelum terakhir, dan memang sudah susah untuk dikejar ya. Meskipun itu aku tetap bisa mendapatkan poin gunung tertinggi. Kalian bisa melihatnya di screen. Sangat beda tipis dengan yang dari, bukan beda tipis sih, sama dengan yang dari Caja Rural tadi. Tetapi menurut akumulasinya aku tetap menjadi yang terbaik atau yang mendapatkan overall point mountain pada stage ini. Kita downhill lagi. Oke. Dan untuk poin gunung yang terakhir itu sangat berdekatan dengan garis finish ya. Jadi kalau misalnya mau mengejar yang itu memerlukan effort yang sangat besar. Dan itu memang sangat agak sulit ya untuk pemula, apalagi di mode karir ini. Untuk balapan-balapan perdana akan sangat kesulitan untuk mengejar yang namanya finish line terakhir. Tentunya harus punya power yang bagus ya pada statistik powernya. Oh, ada yang jatuh ternyata. Oke, kita masih mengikuti rombongan. Dan tentunya pada balapan kali ini udah terbagi beberapa rombongan ya, yang di depan, kemudian ada yang di tengah, kemudian ada yang paling belakang. Yang mana yang di belakang dan yang di tengah tentunya kesulitan untuk mengejar barisan depan yang memiliki strategi yang matang untuk mencapai garis finish terakhir. Oke, poin gunung terakhir udah dilewatin. Dan sebentar lagi udah ada yang sampai di garis finish terakhir pada stage ini. Kita lihat siapakah mereka. Maksudnya siapakah dia. Tentunya yang akan menjuarai itu pasti adalah rider yang profesional. Mungkin bisa jadi Michael Landa ya, karena dia ikut balapan pada stage ini. Dan benar sekali, Michael Landa menangkan stage pada pertandingan balap sepeda di stage ini. Dan sebentar lagi juga kita akan memasuki garis finish. Tentunya aku ada di kelompok jauh ya. Aku ada di kelompok 11. Wow, tapi nggak apa-apa. Semoga nanti ketika
acara yang di podium kita tetap dipanggil untuk menggunakan polkadot jersey sebagai lambang dari King of Mountain. Oke, ini dia poin gunung yang... Oh enggak, ini dia garis finish terakhir. Nah, ini dia Michael Landa ketika dia menang tanpa ada lawan ya, tanpa harus ada sprint-sprint pada posisi terakhir. Maksudnya pada perebutan posisi pertama. Oke, kita masuk di acara podium. Kita lihat. Nah, ini dia Michael Landa sebagai pemenang dari stage ini mendapatkan piagam dan bucket bunga. Oke. Kemudian ini dia overall stage. Jadi pemenang dari seluruh stage 1 sampai stage yang ada, dan aku masih menggunakan polkadot jersey. Tentunya masih dengan poin tertinggi pada overall stage mountain. Dan memang poinnya sangat tipis sekali dengan yang dari Kaja Rural tadi, si Martin itu. Dan untuk stage selanjutnya memang akan lebih sulit lagi ya untuk mempertahankan gelar si Raja Gunung dan menggunakan polkadot jersey. Tapi nggak apa-apa. Dan semoga kita bisa menjadi Raja Gunung sampai akhir stage tentunya. Dan memang ya, game ini worth it banget buat kamu yang ingin melatih bagaimana sih caranya manajemen strategi dan manajemen energi dari balap sepeda. Dan tentunya kalian bisa tetap mengikuti video-video terbaru dari Anwar Cycling Channel yang akan mengedukasi kita semua, entah itu dari game atau dari balapan-balapan sepeda yang akan kita review. Oke. Ini adalah juara tim dari Merida. Dan kalian jangan sampai ketinggalan ya. Maka dari itu kalian bisa untuk klik like dan subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya dari Anoa Cycling Channel. Sampai jumpa dan sampai ketemu lagi di stage selanjutnya. I should fuck her in the Benz. Niggas say they